يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Asy-Syamil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Melanjutkan kajian kita terkait dengan hukum faraid atau hukum waris. Sebelumnya sudah dibahas tentang bagian masing-masing dari ahli waris, baik itu bagian dari anak laki ataupun perempuan, bagian daripada istri atau suami, bagian daripada orang tua, ayah atau ibu, ya, ayah dan ibu. Nanti kita akan bahas terkait dengan warisan untuk saudara. Sebelum saya masuk kepada warisan untuk saudara, ini saya coba untuk mengumpulkan beberapa hal terkait dengan kelebihan hukum waris Islam. Apa kelebihan hukum waris Islam dibandingkan hukum yang dibuat oleh manusia? Yang pertama, hukum waris Islam berasal dari Allah yang Maha Adil dan pemilik semua harta. Jadi ketentuan hukum waris Islam itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti hukum yang lainnya di dalam Islam. Hukum waris Allah sendiri yang jelaskan. Ada di dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa ayat pertama, ayat 11, ayat 12 dan ayat terakhir dari surah An-Nisa. Dalam 3 ayat ini Allah menjelaskan tentang hukum warisan, baik itu warisan untuk anak, untuk orang tua, untuk suami atau istri, dan untuk saudara, ya. Itu yang dijelaskan di 3 ayat tersebut, ayat 11, 12 dan ayat terakhir dari surah An-Nisa. Kalau hukum yang dibuat oleh manusia tidak lepas dari kepentingan. Kalau yang buat laki-laki pasti laki-laki yang dilebihkan. Kalau yang buat perempuan pasti perempuan yang dilebihkan, ya. Kalau yang membuat itu adalah seorang anak, maka anak yang akan dilebihkan, ya. Kalau yang membuat itu orang tua yang akan dilebihkan. Jadi tidak akan lepas daripada kepentingan. Tapi kalau hukum Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Adil yang membuatnya. Tidak sesimpel apa yang kita pahamin, ya. Tidak sesimpel yang kita pahamin. Allah tidak membaginya rata, enggak, ya. Tapi masing-masing sesuai dengan kebutuhannya, masing-masing sesuai dengan manfaat yang bisa diberikan untuknya, dan masing-masing sesuai dengan kedekatan hubungannya dengan almarhum. Jadi nggak bisa disamakan, karena kedekatan nggak sama, kebutuhan nggak sama, ya. Maka Allah bedakan. Kalau hukum manusia bisa direvisi, undang-undang bisa direvisi, peraturan bisa direvisi, tapi kalau hukum Allah tidak ada revisi sama sekali. Sejak masa pertama kali Quran diturunkan di 14 abad yang lalu di saat Rasulullah masih hidup, sampai sekarang nggak berubah hukum warisan Islam. Semua yang ada dalam Quran nggak berubah. Satu ayat, satu huruf pun nggak berubah. Jangankan persennya, satu huruf pun nggak berubah. Ya, itu bedanya hukum Allah dengan hukum manusia. Yang kedua, kelebihan yang kedua, ahli waris tidak hanya sebatas istri dan anak. Orang selama ini memahami ahli waris adalah hanya istri dan anak. Seringkali ada yang bertanya, Ustaz, ada yang meninggal, belum nikah, belum punya anak, siapa ahli warisnya? Kenapa? Karena manusia nggak pernah membahas ahli waris yang lain. Tapi kalau Islam tidak, ahli waris luas sekali, ya. Ahli waris luas sekali, bukan hanya istri dan anak.
istri, anak, orang tua nggak hanya sebatas ayah dan ibu, kakek, nenek, buyut, semua ahli waris. Ya, cuman yang lebih dekat diutamakan dibandingkan yang lebih jauh. Anak tidak hanya sebatas anak, cucu, cicit, seterusnya. Tentu saja anak lebih diutamakan, yang paling lebih dekat lebih diutamakan. Saudara nggak hanya sebatas saudara dan keponakan. Ya, bahkan cucu dari saudara pun berhak dapat warisan kalau memang dia termasuk orang yang paling dekat dari yang lain. Ya, tidak hanya sebatas saudara dan anak cucunya, juga paman dan anak cucu paman juga. Paman dari pihak ayah, ya dia ahli waris. Bukan hanya paman, anaknya paman nggak ada, anaknya paman ahli waris, gitu kan? Tapi tentu saja yang lebih dekat diutamakan dibandingkan yang jauh. Kalau dalam hukum manusia, ahli waris yang dipahami cuma istri dan anak. Ya, seringkali yang bertanya, Ustaz, ada orang meninggal belum nikah, belum punya istri, belum punya anak, siapa ahli warisnya? Nah, karena nggak pernah dibahas oleh manusia. Tapi kalau Allah bahasnya luas, ya, luas ahli waris. Siapapun yang punya hubungan kerabat dengan almarhum bisa berpotensi dia ahli waris jika tidak ada yang lebih dekat dari dia. Kalau ada yang lebih dekat diutamakan. Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Ya, orang yang punya hubungan kekerabatan lebih dekat lebih diutamakan dibandingkan yang lebih jauh. Yang lebih dekat diutamakan dibandingkan yang lebih jauh. Anak masih ada, cucu nggak dapat. Ayah masih ada, kakek nggak dapat, gitu kan ya. Saudara masih ada, keponakan nggak dapat, gitu kan. Ya, keponakan masih ada, paman nggak dapat karena keponakan lebih dekat daripada paman. Ya, kalau keponakan kan lebih dekat karena kakeknya ayah kita. Ya, keponakan kakeknya adalah ayah kita, gitu kan. Tapi kalau paman, ya ayahnya adalah kakek kita. Ya, antara yang ketemu dengan ayah, ketemu dengan kakek beda. Jadi ahli waris tidak hanya sebatas istri dan anak, tapi juga kerabat yang lain. Orang tua, saudara, keponakan, sepupu, dan seterusnya. Jadi bukan hanya sampai sepupu, dan seterusnya. Kalau memang yang paling dekat dia, maka dia ahli waris. Ya. Ada pernah kasus di Bali, ada seorang yang punya hotel, meninggal. Nggak ada keluarganya sama sekali. Yang ada kerabat yang jauh sekali. Kalau memang tidak ada lagi yang lebih dekat daripada dia, dialah ahli warisnya. Walaupun itu adalah mungkin cicit dari buyutnya, gitu kan? Kenapa? Karena dia yang paling berdekatan hubungannya. Adapun kita jauh dengan dia, kan, gitu kan? Kita mungkin dari ketemunya di Nabi Adam. Tapi kalau dia ketemunya dengan buyut, nggak ada yang lebih dekat dari situ, dialah yang ahli waris. Jadi wa ulul arhami ba'dhum aula ba'din fi kitabillah. Yang lebih dekat tentunya lebih diutamakan dibandingkan yang lebih jauh. Yang lebih kuat, ada lagi yang lebih kuat, bukan hanya yang lebih dekat. Ya. Saya kasih contoh di sini, ya. Ada yang lebih dekat, ada yang lebih kuat, ya. Dekat tidaknya sama, tapi lebih kuat, gitu kan. Jadi kalau dalam waris Islam, mayit. Ini mayit. Siapa yang meninggal disebut mayit, ya. Namanya pun udah hilang, ya. Namanya pun udah hilang. Jenazahnya mana? Enggak disebut. Mana Muhammad Yusuf? Enggak. Ya, namanya udah hilang udah, ya. Mayit. Kalau udah meninggal, hilang namanya udah. Hilang namanya, ya. Yang tersisa cuman amal perbuatannya, ya. Oh, dia itu pemurah. Ya, ke Masjid Asy-Syamil dia nyumbang terus, ya, disebut, ya. Kalau enggak ya enggak akan disebut sama sekali, ya. Mayit. Mayit ke bawah dulu, ya. Yang di bawah lebih utama daripada yang atas. Ke atas, ya. Ini atas, ya, ini nomor 1, ini nomor 2. Anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau ini nggak nurunin, ini berhenti di sini, ya, nggak turun ke bawah. Kemarin ada yang konsultasi dengan saya. Dari Surabaya, ya, dia ada seorang meninggal, ya, ya, bukan orang tua, bukan siapa, bukannya mayit, ya. Kalau udah meninggal mayit, yang saya butuhkan ahli warisnya, ya. Yang mayitnya siapa terserah, masa bodoh. Yang saya butuhkan ahli warisnya siapa? Anaknya ada 10, ya, 11 sebenarnya, ada 11, ya, 5 perempuan, 1 laki-laki.
Yang laki-laki udah meninggal, gitu kan. Jadi Ustaz, ahli warisnya berapa? Ya, anaknya cuma 10 berarti yang ada. Kalau yang meninggal nggak dianggap, ya. Yang meninggal nggak dianggap karena orang yang berhak dapat amanah itu yang hidup. Yang berhak dapat amanah harta, harta itu milik Allah semua. Allah cuma titip sama yang hidup. Nih, yang hidup, yang meninggal tidak dititipin sama sekali. Ya. Jadi kalau anaknya 11, 10 masih hidup, 1 udah meninggal, yang meninggal tidak dianggap, ya. Yang hidup 10 tadi perempuan semua. Yang meninggal tadi laki-laki. Kalau laki-laki terus ke bawah. Kalau laki-laki terus ke bawah, anak perempuan, laki-laki terus ke bawah. Ini enggak ada, ini ahli waris. Ya. Kalau anak perempuan tidak terus ke bawah. Mentok di anak perempuan. Loh kenapa? Karena warisan itu sama dengan nafkah. Yang menafkah itu laki-laki, bukan perempuan. Jadi saya tidak berhak dapat warisan dari keluarga ibu saya. Dari kakek dari sebelah ibu, dari nenek dari sebelah ibu, saya bukan ahli warisnya. Ya, karena bukan ibu saya yang menafkahi saya, tapi dari sebelah ayah saya. Ya. Jadi ini cucu, ini terus ke bawah. Kalau ini mentok sampai di sini, ya batas. Ya, bukan ahli waris di bawahnya. Ya, di bawahnya bukan ahli waris. Jadi yang tadi yang meninggal itu punya 2 anak laki-laki. Maka 10 anak perempuan yang ada itu berhak 2/3. Sisanya buat cucu dari anak laki-laki yang meninggal. Sisanya berapa Pak kalau 2/3 sisanya? 1/3, ya. 1/3. Lu gede gitu kan. Cuman ada 2 cucunya dari anak laki-laki yang meninggal tadi. Nggak terima, ya. Lu kenapa? Lu kita anak 2/3 dibagi 10, gitu kan? Ini cucu dapat sisa 1/3 sisanya. Sisa 1/3 dibagi 2, cuma 2 anak laki-laki 2, gitu kan? 2 cucu. Di sini ada 2 cucu. 2 cucu. Cucu perempuan nggak ada. Kalau cucu perempuan ada, dapat juga. Ya, dapat juga ngikut anak cucu laki-laki, ya. Jadi yang tadi 2/3 dibagi 10, ya. Yang sisanya 1/3 dibagi 2, ya. Setelah kita total-totalkan, gitu kan, ya. Kalau pakai seper-seperan, 2/30 untuk setiap anak laki-laki, 5/30 untuk anak perempuan. Cucu laki-laki. Maaf, 2/30, ya. Kan jadinya tadi ya, saya hitung di sini. Ya, ada 10 anak perempuan. 2 cucu laki-laki dari anak laki-laki, Cucu dari anak perempuan tidak, ya. Anak laki-laki. Ini anak perempuan karena 2 atau lebih, maka 2/3. Ini dapat sisa 2/3. Angka pembaginya adalah 3. 2/3 adalah 2, ini 1, ya. Karena ini nggak bisa dibagi dengan 10, maka ini dikalikan 5. Maaf. Ini 1 juga nggak bisa dibagi 2. Ini ada 10, 2 dan 10, ya, ketemunya 5 di sini, ya. 5 dan dan 2, ya, sama dengan 10. Sama dengan 10. Bisa apa, ya? Ini untuk dapat kali 10 supaya apa? Supaya bisa dibagi. Ini 2 nggak bisa dibagi 10, ini 1 nggak bisa dibagi 2. Ya, ini 2 dan 10 bisa dikecilkan jadi 5. Ya, bisa dikecilkan. Kalau 2 dikali 5 sama dengan 10 bisa dibagi. Kalau ini, ya, ini karena ini nggak bisa 1 nggak bisa dibagi 2, ini maka langsung dikalikan. Ini 5 dikali 2 sama dengan 10, inilah dikali 10, ya. Sama dengan dikali 10, ya, 20. Ini jadinya 30, ya. Ini dikali 10 sama dengan 10, ya. Nah, ini 20 bisa dibagi 10, ya. Masing-masing dapat 2, ya. Masing-masing dapat 2. 2/30, ya. Ini 10 udah bisa dibagi 2, jadi 5/30. 5/30, ya. Jadi ini cucu dapatnya 5 masing-masing, sementara anak perempuan dapatnya 2. Nggak terima mereka. Ya, nggak terima, ya. Nah, kita anak, mereka cucu, gitu kan? Ya, kita anak, mereka cucu, ya. Kok kita dapatnya 2/30, lalu ini hukum Allah.
Kenapa Allah jadikan laki-laki ini anak laki-laki, ini cucu laki-laki dari anak laki-laki? Laki-laki Allah berikan lebih daripada perempuan. Kenapa? Karena laki-laki punya tanggung jawab. Tidak seperti perempuan. Ini yang mereka dapatkan 2/30 buat mereka aja dah. Untuk makan tinggal minta sama suami. Ya, kalau udah punya suami. Kalau nggak punya suami, Ustaz, ini yang tanggung jawab. Kalau nggak punya suami, ini yang tanggung jawab cucu laki-laki. Ya. Jadi makanya diberikan lebih laki-laki dari kerabat dalam warisan Islam harus ada laki-laki, karena perempuan yang ahli waris itu yang bertanggung jawab adalah laki-laki yang ahli waris. Selain daripada suami, ya. Kecuali suami itu adalah ayah, ya. Jadi makanya diberikan ini cucu laki-laki dari anak laki-laki diberikan. Kenapa? Karena cucu laki-laki menggantikan posisi ayahnya. Jadi ini anak perempuan ini, ya, itu tanggung jawab ayah anak laki-laki sebenarnya. Tapi anak laki-laki nggak ada, cucu yang gantikan. Dalam Islam, prinsip Islam, laki-laki, ya, bukan hanya dia bertanggung jawab terhadap orang yang wajib dia nafkahi, tapi dia ngambil alih kewajiban ayahnya. Ngambil alih kewajiban ayahnya. Jadi kalau saya tidak boleh mengabaikan bibi saya dari ayah saya. Bibi dari ayah saya itu adalah saya wajib menafkahi mereka karena dia adalah tanggung jawab ayah saya tadinya. Cuman ayah saya sudah nggak ada, diambil alih oleh cucu. Makanya cucu masuk di sini. Itulah hukum waris Islam. Mana pernah terpikirkan oleh manusia seperti itu? Mana pernah terpikirkan oleh manusia seperti itu? Mereka cuma memahamin bahwa warisan cuma untuk istri dan anak. Tapi tidak pernah berpikir siapa yang tanggung jawab kepada 10 anak perempuan ini. 10 anak perempuan ini harus ada yang bertanggung jawab. Nah, ini itu dalam Islam. Jadi dalam Islam bagi warisan sekaligus mencarikan wali, mencarikan penanggung jawab dari perempuan yang ditinggalkan. Perempuan yang ditinggalkan. Jadi ini cucu diberikan lebih memang. 5/30. Kenapa? Karena tanggung jawab mereka besar. Dengan 5/30 jatah mereka itu, mereka 10 bibi mereka tanggung jawab mereka. Tinggal berbagi. Ada 2 cucu perempuan laki-laki, 5 kamu yang tanggung jawab, 5 saya yang tanggung jawab, gitu kan? Ya, harusnya seperti itu dalam Islam. Tapi kebanyakan keponakan ngabaikan bibi, ya, ngabaikan keponakan, ya, nggak boleh, ya. Nah itu, jadi ini saya hapus, ya. Atau saya biarkan dulu kalau ada yang mau nyatat, ya. Jadi anak laki, anak perempuan, ahli waris. Anak perempuan putus, selesai, ya. Loh kenapa putus, Ustaz? Yang bawahnya bukan ahli waris karena nafkah itu kewajiban bapak, bukan kewajiban ibu. Minta sama bapaknya lah, ya. Minta kepada keluarga bapaknya lah, gitu kan. Dia bertanggung jawab terhadap keluarga bapaknya. Keluarga ibunya serahkan sama saudara laki-laki mereka, ya. Jadi itu dalam Islam. Anak laki-laki, cucu laki-laki. Selama anak laki-laki ini ada, cucu nggak dapat. Selama anak laki-laki ada, cucu nggak dapat. Kenapa? Karena anak laki-laki lebih dekat daripada cucu. Ya, tadi saya katakan yang kerabat semuanya potensi dapat warisan. Tapi yang lebih dekat lebih diutamakan. Jadi kalau ada anak, ada cucu, anak ahli waris, cucu tidak. Ya, selama itu anak adalah anak laki-laki. Anak laki-laki yang bisa menghalangi cucu. Tapi kalau anak perempuan tidak bisa menghalangi cucu, ya. Anak perempuan tidak bisa menghalangi cucu karena anak perempuan selesai sampai di sini ahli warisnya, nggak turun ke bawah, ya. Tapi kalau anak laki-laki nggak ada, cucu masuk, ya. Lanjut, sini adalah ibu, sini ayah, ya. Saya hapus saja ini, ayah, ya. Di sini kakek, sini nenek, ya. Sini nenek, sini kakek. Ini ayah, selama masih ada kakek bukan ahli waris. Kenapa? Karena ayah lebih dekat. Ayah lebih dekat dengan almarhum. Selama ayah masih ada, kakek nggak dapat. Kakek tidak dapat warisan, ya. Jadi kakek nggak usah mimpi. Tapi kalau ayah nggak ada, kakek masuk. Kalau ayah nggak ada, kakek masuk sebagai ahli waris, menggantikan posisi ayah, ya. Kakek dari ibu bukan ahli waris. Kenapa? Karena lewat ibu, lewat perempuan. Ya, ini lewat perempuan, bukan ahli waris ke bawahnya. Jadi ini tidak ada, ya. Jadi cuma nenek aja yang ahli waris kalau dari ibu. Kalau kakek dari ibu tidak, ya.
Kaidah dalam ilmu warisan, siapapun yang hubungan kekerabatan dengan almarhum lewat perempuan bukan ahli waris. Ini cucu dari anak perempuan bukan ahli waris karena lewat anak perempuan. Kakek dari ibu bukan ahli waris karena lewat ibu. Tapi kalau nenek dari ibu ahli waris, menggantikan posisi ibu berdasarkan hadis Rasulullah. Jadi ada hadis yang menyebutkan bahwa nenek dari ibu termasuk ahli waris. Sebagian ulama mengatakan bukan nenek dari ibu saja, tapi nenek dari ayah, karena Nabi tidak menyebutkan nenek dari siapa. Ya, tapi syaratnya tidak ada ibu. Nggak ada ibu, nenek masuk ahli waris. Nenek masuk ahli waris. Ini menunjukkan bahwa yang dekat lebih diutamakan daripada yang jauh. Yang kuat di sini, yang kuat, ya. Yang kuat, saudara. Saudara ada tiga macam saudara. Ya. Pertama, seayah, seibu. Artinya ayah dan ibu dengan almarhum sama. Ayah dan ibunya sama. Saudara, ayah dan ibu sama. Ya, kebanyakan kita kan punya saudara seayah, seibu. Ya. Kemudian, seayah. Ini nomor 2. Yang ketiga, seibu. Seibu, ya. Ini lebih kuat daripada yang ini, ya. Jadi kalau ada saudara seayah, seibu, saudara seayah tidak dapat. Karena saudara seayah, seibu lebih kuat daripada saudara seayah. Ya. Jadi saudara seayah, seibu lebih kuat daripada saudara seayah. Ada saudara seayah, seibu, saudara seayah tidak berhadapan, ya. Kemudian di sini suami dan istri. Kalau suami dan istri dia sendiri, ya. Suami dan istri otomatis ahli waris, ya, tanpa ada yang bisa menghalangi. Suami dan istri. Kemudian setelah saudara turun ke bawah, keponakan, ya. Keponakan. Ini urutan pertama, urutan kedua, ya. Ini ke bawah. Ke bawah ini namanya furu', cabang. Ke atas asal, ya. Yang ketiga nyamping hasya namanya. Ya, ini ya, urutan ketiga. Ketiga urutannya saudara dulu baru keponakan. Saudara ada, keponakan nggak dapat. Tapi kalau saudara nggak ada, ya, saudara nggak ada, maka keponakan masuk ahli waris. Jadi urutannya ini 1, 2, 3, 4. 4. Keponakan ada yang lebih kuat, ada yang lebih. Keponakan dari saudara seayah, seibu lebih kuat daripada keponakan dari saudara seayah. Kan keponakan bisa jadi anaknya ini, atau anaknya ini, gitu kan, ya. Jadi kalau ada keponakan dari saudara seayah, seibu itu lebih kuat, ya. Ini baru urutan 4. Masih 5 lagi, Pak, ya. Ada yang kelimanya, ya. Yang kelima nyabangnya dari sini. Kalau dari ibu mentok, nggak nyabang. Kalau dari ibu nggak nyabang, dari sini nyabang. Paman ahli waris yang kelima urutannya. Yang kelima, ya. Urutan kelima paman. Ya, paman ahli waris. Ya, paman dari ayah, saudaranya ayah ahli waris. Tapi urutannya nanti setelah itu. Keponakan nggak ada, paman masuk, ya. Jadi kalau dalam hukum manusia, paman apa haknya dia dapat warisan, gitu kan? Tapi kalau dalam Islam dapat, ya. Setelah paman nggak ada, sepupu, ya. Ini anaknya paman siapa? Sepupu almarhum. Anak dari paman almarhum, sepupu lah, ya. Sepupu laki-laki. Kalau sepupu perempuan bukan ahli waris. Sepupu laki-laki bukan saudara sepupu perempuan, ya. Sampai sepupu nggak ada, nyabang ke sini lagi, Pak. Ini nyabang lagi nih, ya. Jadi kalau paman sepupu nggak ada, langsung di sini saudara kakek. Kalau saudara kakek bahasa kitanya kakek juga, Pak, ya. Tapi kalau bahasa Islam paman juga. Paman itu namanya, ya. Tapi paman yang lebih jauh. Ini paman yang lebih dekat, ini paman yang lebih jauh. Paman, ya. Kalau Nabi Adam punya saudara, itu paman kita namanya, ya. Walaupun dari Nabi Adam sana, ya. Semua saudara orang ke atas itu paman dalam Islam. Dalam Islam, ya. Saya bicara hukum Islam, ya. Itu paman sampai ke atas, ya. Jadi kalau kita keturunan Sayyidina Ali, ya, saudaranya Ali itu akil paman berarti, ya. Akil paman kita, ya, paman. Ini nanti turun ke bawah lagi, Pak, ya. Jadi kalau ini urutannya yang ke berapa? 5, 6, 7, ya. Di sini sepupunya ayah. Sepupu ayah, ya. Ini ke-8 dan seterusnya. Ini nyampe terus lurus terus, Pak. Kakek buyut terus, ya.
Pokoknya sampai ketemu ahli warisnya. Nah, kalau dalam hukum manusia cuma sebatas istri dan anak. Nggak mengira kalau ada orang punya hubungan kekerabatan walaupun jauh, berpotensi ahli waris dia. Jadi yang tadi saya sebutkan, ada orang yang punya hotel di Bali, nggak punya keluarga sama sekali. Ya, lalu saya diundang di keluarganya, dan mereka bertanya, Ustadz, ya, ini kerabatnya nggak ada sama sekali. Dia belum menikah, belum punya anak, gitu kan. Tapi aneh, hubungannya jauh sekali. Ada nggak yang lebih dekat dari bapak? Kalau nggak ada lagi, bapak lah ahli waris. Dapat lo, ambil semuanya. Ambil semuanya. Ahli waris. Tapi dengan syarat jarul laki-laki. Jarul laki-laki, ya, jarul laki-laki. Mayit, ayah, kakek, ya, paman. Taruhlah kakek ke buyut sana, nyampingnya laki juga, turunnya laki-laki gitu kan. Ya, harus lewat jarul laki-laki. Ya, kenapa? Karena cuma laki-laki yang punya kewajiban menafkahi. Nah, itu kelebihan yang kedua dalam hukum waris Islam. Bahwa hukum waris Islam tidak hanya sebatas istri dan anak, tapi terus, ya. Terus. Yang ketiga, laki-laki diberikan lebih besar daripada perempuan. Karena laki-laki memiliki tanggung jawab secara finansial, sementara perempuan tidak ada kewajiban finansial. Laki-laki yang membayar mahar, laki-laki yang menyelenggarakan walimah, laki-laki yang menafkahi, laki-laki yang membayar pendidikan anak, laki-laki yang bertanggung jawab untuk kesehatan istri dan anak. Ya, tidak hanya istri dan anak, tapi orang tua juga. Jadi, kalau ada yang sakit dari keluarga, laki-laki yang tanggung jawab. Ya, jadi laki-laki diberikan besar porsinya, 2 kali lipat dari perempuan. Ya, dalam kaidah dalam hukum warisan, siapapun yang laki dan perempuan yang manapun dari ahli waris, kalau sederajat, maka laki-laki jatahnya 2 kali lipat dari perempuan, kecuali, ya, kecuali saudara seibu. Ya, cuma saudara seibu yang dibagi rata laki dan perempuannya. Selain itu, laki dan perempuannya, laki 2 kali lipat dari perempuan. Kenapa? Karena laki punya tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan. Kadang-kadang banyak sekali di masyarakat yang mengatakan hukum Islam nggak adil. Tidak boleh sama sekali kita mengatakan hukum Islam nggak adil. Kalau ada yang mengatakan hukum Islam, hukum waris Islam atau hukum Islam tidak adil, bisa murtad hukumnya. Loh, kenapa? Karena tidak beriman dengan sifat Allah yang maha adil. Ya, beriman kepada Allah itu ada 3 unsurnya. Pertama, beriman dengan kekuasaan Allah, beriman bahwa cuma Allah yang disembah, beriman dengan semua sifat-sifat Allah yang maha sempurna, termasuk sifat maha adil. Jadi kalau kita tidak meyakini Allah maha adil, tidak beriman dengan Allah. Tidak beriman dengan Allah, murtad hukumnya, bersyahadat lagi. Ya, jadi itu terkait seringkali orang di masyarakat ceplas-ceplos, nggak boleh cuma ceplos, karena bisa mengeluarkan kita dari Islam dan harus bersyahadat lagi. Jadi tidak boleh kita mengatakan hukum Islam tidak adil, ya, karena Allah sendiri mengatakan aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Orang tua kalian, anak-anak kalian, kalian tidak tahu satupun sedikit pun apa yang bermanfaat buat mereka, kata Allah. Itu di ayat warisan. Jadi kita nggak boleh protes tentang hukum Allah, karena Allah yang paling tahu tentang yang paling bermanfaat. Ya. Jadi kenapa laki-laki diberikan lebih daripada perempuan? Karena pertama, laki-laki yang menafkahi, sementara perempuan dalam Islam selalu dinafkahi. Tidak pernah perempuan diwajibkan memberi nafkah. Bahkan untuk anaknya sendiri bukan kewajiban perempuan. Nafkah untuk anak bukan kewajiban perempuan. Ya. Jadi nggak boleh kalau ada suami maksa istrinya untuk nyari nafkah, nggak boleh. Tapi kalau istrinya mau dengan ikhlas, dengan ridho, dia mau mencari nafkah, selama mengikuti cara-cara yang syar'i, ya, tidak campur laki dan perempuan, perbuat pekerjaan yang layak buat perempuan, maka nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya dipaksa untuk istrinya kerja, sementara suami mampu untuk memenuhi kebutuhan nafkah istrinya, maka haram hukumnya, nggak boleh. Ya, karena Allah perintahkan perempuan di rumah. Wa qarna fi buyutikunna, tetaplah kalian perempuan di rumah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah, jangan pamerkan kecantikan kalian seperti yang dilakukan perempuan di masa jahiliyah. Nggak boleh kita maksa dia keluar kecuali terpaksa. Terpaksa, gaji kita kecil cuma 3 juta, 2 juta untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak nggak cukup, ya. Minta ikhlas, istri mau kerja. Kalau istri nggak ikhlas, nggak boleh. Nggak boleh dipaksa, karena kewajiban menafkahi dalam Islam cuma laki-laki. Bahkan seorang suami kalau meninggal, tanggung jawab anaknya bukan di istrinya, bukan di istrinya, tapi di keluarga suami yang ambil alih. Keluarga suami yang ambil alih.
Adapun yang ngurus istrinya nggak masalah, ya. Tapi harus rembukan dengan mereka. Butuh biaya berapa ini anak-anak dipelihara nih, ya. Kita nanti patungan, ya. Jadinya nggak boleh dibiarkan. Kalau dia nggak ikhlas, dosa keluarga suami. Jadi Islam memang memberikan lebih kepada laki-laki karena mereka punya tanggung jawab. Mereka wajib menafkahi. Mereka yang ngasih mahar mas kawin kalau nikah. Yang ngasih mas kawin laki-laki. Yang menyelenggarakan pernikahan laki-laki. Ya, resepsi pernikahan siapa tanggung jawab resepsi pernikahan? Laki-laki. Siapa laki-laki Ustaz? Yang mau nikah. Laki-laki yang mau nikah. Bukan orang tua laki-laki, bukan orang tua istri. Ya. Jadi kalau saya mau nikah, ya saya siapin semuanya, termasuk resepsi juga. Ya. Resepsi juga saya yang menanggung semuanya. Kalau enggak ya nggak usah. Jangan bebankan kepada orang tua dosa hukumnya, kecuali orang tua mau biayain. Orang tua biayain pernikahan anak adalah kebaikan bukan kewajiban. Kebaikan bukan kewajiban. Jadi nggak ada kewajiban orang tua untuk membiayain pernikahan anaknya. Kalau orang tuanya ikhlas, alhamdulillah. Orang tuanya nggak ikhlas, jangan dipaksa. Apalagi orang tua perempuan, ya. Dia udah kasih anak ente, anak dia, alhamdulillah udah. Jadi nggak boleh kita bebani. Jadi kenapa laki-laki diberikan lebih? Karena dia punya tanggung jawab memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Dia yang bayar mahar, dia yang menyelenggarakan pernikahan. Bahkan dia bukan hanya mengurusin istri dan anak, tapi orang tuanya juga. Orang tuanya juga. Itu kelebihan dari hukum Islam. Kenapa diberikan lebih? Yang keempat, pembagian warisan sekaligus menikahkan, memikirkan wali. Tadi sudah saya sebutkan. Dalam bagi waris Islam, ya, bukan hanya sekedar membagi, tapi menentukan siapa yang bertanggung jawab kepada perempuan ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum, yang tadinya almarhum yang bertanggung jawab. Yang tadinya almarhum yang jadi walinya. Siapa yang bertanggung jawab, itu dia jadi ditentukan di situ. Makanya anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan jatahnya. Karena dia bertanggung jawab terhadap saudara perempuannya, dia bertanggung jawab terhadap saudara perempuannya. Yang kelima, yang lebih dekat kekerabatan dengan mayit mendapatkan porsi lebih banyak. Ini Islam tidak membagi warisan sama, tapi berbeda, ya. Coba perhatikan. Enggak sama. Kenapa? Karena yang lebih dekat lebih besar porsinya dibandingkan yang lebih jauh, ya. Saya kasih contoh. Kalau ada yang punya contoh silakan dicontohkan, ya. Coba disebutkan, nanti kita akan selesaikan di sini. Misalnya ada yang meninggalkan seorang istri, seorang ibu, seorang ayah, anak laki-laki 1, anak perempuan 1, ya. Istri 1/8. Istri kalau ada anak 1/8. Ini anak siapa Ustaz? Anak almarhum. Anak dia bukan masa bodoh. Ya, mungkin bisa jadi anak dari istri yang lain, bisa jadi, ya. Ustaz kalau istrinya 2, ya masukin di sini 2 istri, gitu kan? Ya. Sama jatahnya, sama. Ya. Loh Ustaz, kan istri yang pertama udah lama bersama almarhum. Ini istri kedua kan baru beberapa bulan sama almarhum. Disamakan jatahnya. Nggak adil, nggak boleh mengatakan nggak adil. Ya, istri yang pertama udah 20 tahun sama almarhum, udah senang bersama almarhum, udah bahagia bersama almarhum, udah menikmatin hidup bersama almarhum. Ini baru 5 bulan. Ya. Kadang-kadang pikiran orang kan pakai perasaan, ya. Saya udah lama berjuang sama ente, udah menikmatin hidup bersama almarhum. Setiap harinya bahagia. Ya. Jangan ngelihat susahnya, lihat bahagianya, gitu kan? Udah berapa kebahagiaan yang kamu dapatkan? Ya, udah berapa untayan kata kalimat rayuan dari suamimu kamu dapatkan? Ini baru 5 bulan. Ya. Jadi disamakan, ya. Mau 2 istri atau 1 istri, Pak? 2 aja. Ya, 2 aja, ya. Kalau nanya ibu-ibu pasti 1, ya. Ibu 1/6. 1/6 karena ada anak. Kalau nggak ada anak, ibu 1/3. Kalau nggak ada anak, istri 1/4. Ya, ayah 1/6 juga. Ini anak sisa, dapat sisa, ya, sisa harta. Sisa harta. Ini angka yang bisa dibagi 8 dan 6. Ya,
Kalau dalam persekutuan KPK ya, KPK ini adalah 24 ya. Karena masing-masing bisa dibagi 2, ya 8 dibagi 2 dikali 6 atau 6 dibagi 2 dikali 8. 24 ya. 1/8 dari 24 adalah 3 ya. 1/6 dari 24 adalah 4 ya. Ini 4 juga berarti ya. Sisanya berapa? 8, 8, 8, 11. Sisanya adalah 13. 13. Ini ada anak laki-laki. Anak laki-laki 1 sama dengan 2 tadi ya. Sama dengan 2. Anak perempuan 1 sama dengan 1 berarti 3. 13 nggak bisa dibagi 3, maka ini dikali 3 ya. Dikali 3 sama dengan 72. Ini dikali 3 sama dengan 9. Dikali 3 sama dengan 12. Dikali 3 mohon maaf ya, ini kita udah tulis 2 tadi ya, 2 istri ya. Kalau 2 istri, ini 3, ini 2, maka 3 dikali 2 6. Jadi ini 6 ya, 6 karena udah ditulis 2 istri tadi ya. Jadi ini dikali 6 ya, 72 berarti 144. Ini dikali 6 ya, 18 ya. Kalau 18 kan bisa masing-masing dapat 9. Ini dikali 6 ya, dikali 6, 6, 12, 24 ya, 24. Ini dikali 6, 24 juga ya. Ini dikali 2 untuk anak laki-laki, dikali 1 untuk anak perempuan. Ini 26 ya. Ini 13 ya. 13. Siapa yang paling gede? Anak laki-laki. Ya. Anak perempuan tanggung jawab anak laki-laki. Anak perempuan tanggung jawab anak laki-laki ya. Tanggung jawab anak laki-laki, kecuali ini adalah kakeknya ya. Ini pasti kakeknya ya. Jadi dia anak perempuan ini tanggung jawab 2 ini. Anak laki-laki tanggung jawab, anak perempuan tanggung jawab dari saudara laki-lakinya dan ayahnya ya, dan kakeknya ya. Kakeknya lebih utama dibandingkan saudara. Jadi kakeknya dulu yang tanggung jawab ya, sebelum saudara. Karena bisa jadi anak laki-laki ini masih kecil bisa aja. Tetapi kalau kakek udah dewasa. Kemudian ini 24. Yang ini 18 ya. Dibagi 2 jadi 9. Jadi untuk istri dapat 9/144 ya per orang. Kalau ibu 24/144. Ini 24/144 ya. Ini 26/144 dan ini 13/144 ya. Yang paling gede dapat warisan adalah anak laki-laki. Karena tadi sudah saya sebutkan, anak laki-laki mengambil alih kewajiban ayahnya. Ya, kewajiban ayahnya, ya. Jadi dia bertanggung jawab juga kepada anak perempuan. Ustadz, istri kok sedikit gitu kan? Ya. Istri kok sedikit gitu kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ulul arhami ba'dhum aula ba'din fi kitabillah." Orang yang punya hubungan kekerabatan lebih utama dibandingkan yang lain di dalam Al-Quran. Yang punya hubungan kekerabatan dalam Islam, yang punya hubungan darah ya, yang ada hubungan darah, ini hubungan darah semua. Kalau ini nggak ada hubungan darah ya, nggak ada hubungan darah dan berakhir dengan kematian. Pernikahan berakhir dengan kematian ya. Jadi bukan pernikahan itu terus setelah kematian, enggak. Berakhir dengan kematian, buktinya bisa nikah lagi. Bisa nikah lagi, berakhir dengan kematian. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini adalah ibu dari ini, tanggung jawabnya ke sini. Tanggung jawabnya di anak laki-laki, bukan anak perempuan. Jadi kalau ibu tadi, istri tadi itu adalah ibu dari anaknya, maka tanggung jawab anak laki-laki. Jadi warisan Islam tidak pakai bagi rata, enggak ya. Dan itu habis, pembagiannya habis. Subhanallah, hukum Islam seperti itu ya. Jadi enggak pakai enggak pakai bagi rata, enggak ya. Kalau bagi rata, emang istri mau dibagi rata dengan anak, gitu kan? Jadi kalau ada 10 anak plus 1 istri, gitu kan ya? Apakah mau dibagi rata jadi bagi 11? Ya, itu kan Allah Subhanahu wa taala, aba'ukum wa abna'ukum la tadrun ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Ya, Allah yang paling tahu siapa yang lebih bermanfaat. Jadi Allah enggak kasih rata, enggak kasih rata. Masing-masing sesuai dengan kedekatan dengan almarhum, ya. Yang bawah lebih besar jatahnya.
daripada yang atas. Yang atas itu ayah, kakek. Yang bawah lebih besar daripada yang atas. Yang atas lebih besar daripada yang samping. Itu kaidah dalam ilmu warisan. Yang bawah lebih besar daripada yang atas. Yang atas lebih besar daripada yang samping. Ya, itu di dalam kaidah hukum warisan. Tidak membedakan antara tua dan muda, besar dan kecil, selama hubungan kekerabatan sama, maka mendapatkan hak yang sama, kecuali jika berbeda jenis kelamin, karena laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Jadi nggak dibedakan, kayak dua istri tadi, yang tua yang muda sama, ya. Anak juga, anak yang tua dengan yang muda sama, ya. Kecuali jenis kelamin yang membedakan, karena tanggung jawab laki-laki lebih besar daripada perempuan. Yang ketujuh, hukumnya abadi. Tidak berubah sampai hari kiamat. Ya, beda dengan hukum Islam atau hukum manusia. Kalau manusia yang membuat bisa tahun depan direvisi lagi, tahun berikutnya direvisi lagi. Ya, karena kalau manusia yang membuat selama tidak memenuhi keinginan mereka dirubah. Tapi kalau hukum Allah nggak berubah-ubah. Ya, udah 14 abad Al-Qur'annya nggak berubah. Yang menerapkan dijanjikan surga, yang tidak menerapkan diancam dengan neraka. Ya. Nah, itu beberapa kelebihan dari hukum Islam. Jadi kalau ada orang yang nggak menerapkan hukum waris, Ustaz, gimana kalau kita nggak terapkan hukum waris, kita pakai kesepakatan? Kita kalau nulis wasiat, lalu nggak dilaksanakan, orang marah kita. Dan Allah ancam dengan neraka di dalam Quran. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, melampaui batasan yang Allah sudah terapkan, pasti Allah masukkan ke dalam neraka, kekal di dalamnya, berhak azab yang menghinakan. Karena masih 1/4 jam lagi, silakan kalau ada yang bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ada pertanyaan? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, kalau misalkan seorang suami memiliki anak yang masih kecil-kecil dan dia masih butuh uang untuk pendidikan dan nafkahnya, apakah seorang istri boleh menggunakan harta warisan itu untuk biaya pendidikan dan nafkahnya? Suaminya udah meninggal? Iya. Oke. Aja. Kasih Pak Ustadz. Oke, terima kasih ya. Banyak sekali pertanyaan yang seperti ini. Jadi gimana hukumnya kalau seandainya ada yang meninggalkan anak masih kecil-kecil, ya? Apakah boleh istri menggunakan harta warisannya? Boleh sekali, sangat boleh sekali. Tapi warisan tetap dibagi. Warisan tetap dibagi, ya. Jadi tetap dibagi. Yang bisa dibagi langsung dibagi, yang belum bisa dibagi karena belum terjual silakan nanti setelah terjual, gitu kan, ya. Tapi ahli waris harus dapat bagiannya masing-masing. Jika seandainya, nih misalnya taruhlah ini istri, ya. Istri ini adalah anak-anaknya. Ini ada ibu dan ayah, berikan jatah mereka. Jangan ditahan, ya. Jangan kata istri, kan saya masih hidup butuh biaya untuk anak saya. Iya, tapi jatah ayah dan ibunya berikan. Jatah ayah dan ibunya berikan, ya. Jadi jatah ayah dan ibu ini segini-segini, 24, 48, dari 144 itu jatah dari orang tua yang sudah melahirkan almarhum, yang sudah mendidik almarhum, yang sudah menjadikannya seorang laki-laki yang siap jadi suamimu. Ya, itu tidak bisa dilupakan. Ya, walaupun dia gendong orang tuanya sampai ke Mekah, nggak bisa menggantikan jasa dari kedua orang tua. Dia berhak dapat warisan, keluarkan. Jadi ahli warisnya siapa? Dilihat dulu siapa ahli warisnya. Istri, orang ayah, ibu, anak. Ya, jatah anak boleh ditahan untuk biayanya, tapi tetap dibagi. Jadi setelah dibagi, segini bagiannya. Nah, ini 26, ya. Pisahkan dari yang 13. Berapa kebutuhan anak laki-lakinya, ambil dari sini. Berapa kebutuhan anak perempuannya, ambil dari sini, gitu kan? Jangan dicampur. Jangan dicampur karena hak masing-masing. Mereka berhak nanti setelah besar, ya, kalau itu jatah mereka ini masih ada, setelah misalnya taruhlah ya, warisannya 100 atau 1,440 M, ya, M. Kan ini kalau dibagi 144, ya, masing-masing sama dengan
sama dengan berapa Pak? 10 berapa? 10 juta 100 ya 10 juta ya 10 juta. Jadi 10 juta ya 10 juta berarti ini 90 juta untuk istri ya, ini 240 juta ya, ini 260 juta, ini 260 juta ya. Jadi sekitar itu, ini 250 juta dikali 2 ya, sama dengan 180 juta. Totalnya adalah 1,440 M ya, 1,4 M sekian. Jadi ini jatahnya masing-masing. Ini 260, maaf, ini 130 ya. 130 juta. Nah, ini disisihkan, dipisahkan ya, karena jatah mereka masing-masing. Berhak anak laki-lakinya komplain, berhak, walaupun mungkin nggak sebaiknya juga komplain. Jatah saya kan harusnya besar. Tuh kenapa aneh makannya cuman air pakai nasi pakai telur doang, gitu kan? Berhak dia komplain nanti di saat dewasa. Di saat dewasa kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Quran, "Waqtalul yatama hatta idza balaghun nikah, fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum." Kalau ini anak nantinya sudah dewasa, sudah bisa ngelola harta dengan sendirinya, serahkan harta itu kepada mereka. Nah, ini warisan bapakmu dulu. Udah kita bagi, ahli warisnya ibu, kemudian ada kakek dan nenek kamu, dan Anda ada saudara perempuan kamu, gitu kan? Pembagiannya seperti ini. Jatah kamu adalah 260 juta. Ya, ibu udah pakai buat sekolah kamu, ya. Kamu disekolahkan di anu biayanya sekian. Ya, sampai tamat totalnya udah ditotalkan sekian, gitu kan? Ya, dan buat makan kamu per hari 10.000, gitu kan ya. Totalnya sampai sekarang sekian, gitu kan? Dari 260 juta sisa 10 juta. Gitu kan misalnya. Ya, berhak dia komplain, kenapa aneh di sekolah ini sekolah mahal, kan ada sekolah gratis. Walaupun nggak seharusnya juga begitu, tapi hanya dia ini warisan buat dia. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, ya, wala ta'kuluha israfa wa bidaran ayyakbaru, jangan difoya-foyakan. Supaya dia nggak komplain nanti, jangan difoya-foyakan. Supaya cepat habis sebelum mereka besar. Boleh dipegang siapa saja 260 juta, mau dititipkan ke kakeknya, mau dipegang sama ibunya, mau dipegang sama neneknya, silakan, tapi jangan difoya-foyakan kata Allah. Supaya cepat habis sebelum mereka besar. Usahakan saat mereka besar masih ada sisa dan serahkan sama mereka. Ya, nah ini warisan bapakmu dulu 260 juta udah dipakai buat pendidikan, ini biayanya gitu kan. Ya, buat makan kamu sekian gitu kan. Ya, dan sisanya adalah segini. Seorang ayah berhak untuk diingat oleh anaknya. Oh, ayah saya ternyata meninggalkan sesuatu untuk saya. Selama ini berarti saya dibiayain dari hasil jerih payah ayah saya, gitu kan? Jadi seperti itu. Jadi tetap dibagi. Jadi boleh ya ibu menggunakan jatah warisan setelah dibagi. Jangan nggak dibagi-bagi, bagi tetap ya. Bagi tetap, ini jatah anak laki-laki, ini jatah anak perempuan. Jatah laki-laki lebih besar daripada jatah perempuan ya. Jadi anak laki-laki di sekolah kalau lebih mahal silakan. Kenapa? Karena dia harus tanggung jawab nanti kepada keluarganya. Adapun anak perempuan jadi istri nanti ya. Disekolahkan tetap disekolahkan juga, kalau biayanya ada alhamdulillah, gitu kan. Tapi jangan difoya-foyakan kata Allah. Nggak bebas kita menggunakannya karena kita cuma mengemban amanah. Ya. Allah sebelum ayat warisan, satu ayat sebelum ayat warisan, ancaman bagi mereka yang makan harta anak yatim. Siapa anak yatim? Anak yang ditinggal wafat ayahnya. Itulah anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Mereka yang makan harta anak yatim, yang enggak bagi warisan, makan harta anak yatim, sama saja dengan dia masukkan api ke dalam perutnya, di hari kiamat akan dibakar di neraka sa'ir. Jadi tetap dibagi, boleh digunakan, tapi dihitung. Jangan difoya-foyakan. Nanti kalau mereka sudah dewasa, serahkan sama mereka, kasih pertanggungjawaban kepada mereka, dan mereka berhak komplain. Kira-kira seperti itu. Walaupun mungkin tidak sebaiknya juga seorang anak komplain sama ibunya. Tapi ini amanah, namanya juga amanah, gitu kan? Serahkan sama mereka kata Allah. Fadfa'u ilaihim amwalahum, serahkan kepada mereka harta itu kepada mereka. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, bagaimana kalau istri yang meninggal dan istri itu
punya harta dia sendiri hasil kerja. Betul. Dia meninggalkan suami, anak 1 laki-laki, ibu masih ada, saudara laki-laki 3. Itu yang berdapat warisan. Suami ya. Siapa? Suami 1, anak 1 laki-laki. Suami udah 2 ya. Suami. Anak 1, anak laki-laki. Laki-laki 1. Oke. Ibu masih ada. Ibu masih ada, ayah nggak ada. Terus saudara laki-laki 3. Oke, saudara nggak dapat karena ada anak laki-laki. Ya. Oh, iya. Terima kasih. Jadi saudara itu nggak dapat kalau ada anak laki-laki atau ada ayah. Ya, kan jadi kalau ada anak laki-laki saudara nggak dapat, bukan ahli waris. Tapi kalau seandainya ayah nggak ada, anak laki-laki nggak ada, saudara masuk ahli waris. Ya. Jadi ini ada ibu, ada suami, ada anak laki-laki. Ibu berhak dapat 1/6 karena ada anak. Suami berhak 1/4 karena ada anak. Ini dapatnya sisa. Sisa ya. 6 dengan 4 ya 12 ya. Ini angka pembaginya 12. Ya, ini 2, ya, ini 3. Sisanya adalah 7 ya. 7. Jadi berapa warisannya dibagi 12? Untuk ibu ya. Ibu dapatnya 2/12 ya. Untuk suami 3/12 ya. Untuk anak 7/12 ya. Jadi apapun warisannya maka dibagi 12. Dalam Islam, harta suami punya suami, harta istri punya istri. Ya. Seringkali orang bingung, Ustaz, kalau istri meninggal, yang mana hartanya? Ya harta dia. Hasil jerih payahnya. Warisan dari keluarganya, pemberian yang diterima berupa hadiah ataupun kado dan lain-lain itu adalah punya dia. Begitu juga harta suami, hasil jerih payah suami punya suami. Warisan suami dari keluarganya punya suami. Dan apapun pemberian orang lain kepada suami punya suami. Ya, jadi pernikahan tidak mencampurkan harta. Ini yang seringkali di masyarakat memahami pernikahan itu seperti semuanya serba sama-sama, tidak ya. Hanya saja bedanya suami yang wajib membiayain kebutuhan keluarga. Untuk makan keluarga suami yang tanggung, untuk pendidikan anak suami yang tanggung, untuk berobat keluarga suami yang tanggung gitu kan. Ya, untuk menyediakan rumah suami yang tanggung, untuk makan dan minum suami yang tanggung semuanya. Jadi untuk kebutuhan suami yang tanggung, lebihnya punya dia. Jadi tidak dicampur, bukan harta suami punya istri, bukan. Dari harta suami, istri berhak untuk dipenuhi kebutuhannya. Tapi suami tidak punya hak dari harta istri untuk kebutuhannya, kecuali istri ikhlas memberikan dari harta dia. Jadi saat suami istri meninggal, otomatis langsung dibagi hartanya. Karena harta yang milik istri almarhumah itu adalah harta Allah yang sudah habis hak gunanya, harus dibagikan kepada ahli waris yang Allah sudah tetapkan di dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. Jadi itu terkait dengan warisan istri ya. Langsung dibagi ya. Jadi jatah anak 7, anaknya masih kecil, silakan titipkan ke bapaknya. Silakan titipkan ke ibunya ya, sepakatin aja siapa yang memegangnya dan dia yang akan menyalurkannya untuk kebutuhannya, jangan difoya-foyakan ya. Jangan difoya-foyakan. Oke, ada lagi? Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya terkait dengan case yang di atas itu, seandainya si mayit itu ada istri, ibu, ayah, anak, sama juga saudara laki-laki. Apakah dia dapat bagian atau tidak? Kemudian anak itu menjadi tanggung jawab siapa gitu. Oke, terima kasih ya. Jadi selama ada anak laki-laki, selama ada ayah, saudara nggak dapat. Saudara nggak dapat selama masih ada anak laki-laki atau ayah. Ya, ayah termasuk kakek juga termasuk ayah. Ya, jadi kakek juga adalah ayah. Ya, jadi Nabi Adam juga ayah kita. Ya. Jadi selama masih ada ayah, ada anak laki-laki, ya termasuk kategori anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Maka saudara nggak dapat. Ya, jadi ke bawah dulu, ya, yaitu anak cucu, lalu ke atas ayah dan ibu, ya, lalu baru ke samping, ya, baru nyamping saudara, ya. Jadi saudara bukan ahli waris kalau seandainya ayah ada atau anak laki-laki ada. Anak tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kakeknya. Kan ada ayah, ya. Jadi di sini anak
Di sini kan saudara tadi. Saudara bukan ahli waris, saudara ya. Saudara bukan ahli waris, kenapa? Karena ada anak laki-laki, ada ayah. Ini anak tanggung jawab siapa kalau masih kecil? Kalau masih kecil ini tanggung jawab kakek ayah almarhum. Bukan ibunya. Ya. Tanggung jawab kakek bukan ibunya. Tapi ibunya kalau mau ngasuh boleh silakan. Ya. Adapun hak asuh silakan ibu ambil. Tapi untuk biaya kakek yang tanggung jawab. Ya. Kakek yang tanggung jawab. Kakek boleh menggunakan jatah warisannya. Boleh menggunakan jatah warisannya untuk membiayainya. Misalnya itu kan 260 juta. Kata si kakek kepada ibunya, nih 260 juta kamu aja yang pegang. Pakai hemat-hematin ya untuk kebutuhan anak. Kalau udah habis nanti ngomong sama saya. Ya, harusnya seperti itu. Kalau kakeknya nanti udah meninggal, anak laki-lakinya yang menggantikan, yaitu paman dari anak ini. Kalau anaknya masih berhak untuk diurusin. Kalau anaknya udah lanjut usia, ya seperti laki-laki udah balik, perempuan udah menikah, ya enggak ya, lepas tanggung jawab karena suaminya lebih wajib dibandingkan keluarganya. Wallahu a'lam. Baik. Satu lagi. Satu lagi silakan. Ada ibu-ibu. Ada boleh. Ada ibu-ibu di belakang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau ada wanita tidak bersuami dan tidak ada anak meninggal, dia hanya punya keponakan-keponakan saja, Pak. Keponakan orang tuanya udah nggak ada juga? Keponakan dari kakak-kakaknya aja. Orang tua nggak ada, saudaranya juga nggak ada, yang ada keponakan. Kakaknya sudah meninggal, yang ada ponakan-ponakannya, Pak. Keponakan dari saudara laki-laki ada? Ada. Nah, itulah ahli waris. Keponakan dari saudara laki-laki ada berapa misalnya, contohnya? Ada 2. Ada 2, laki? Iya. 2 keponakan laki-laki ini? Iya, ada 2 kakak laki-laki sudah meninggal, anaknya ponakan laki-laki 2 masih ada. Oke. Ponakan perempuannya banyak. Keponakan perempuan bukan ahli waris, ya. Jadi 2 keponakan laki-laki inilah mereka berbagi 2. Oh, gitu. Bagi 2. Keponakan perempuan bukan ahli waris. Walaupun kakak laki-lakinya sudah meninggal lebih dulu, Pak. Apa? Kakak laki-lakinya sudah meninggal lebih dulu. Iya. Karena nggak ada kakak laki-laki. Kalau ada kakak laki-laki, keponakan nggak dapat. Jadi keponakan menggantikan posisi saudara laki-laki tadi. Ya, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Keponakan laki-laki dari saudara perempuan bukan ahli waris. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki ataupun saudara perempuan bukan ahli waris juga. Jadi ahli waris adalah 2 keponakan dari saudara laki-laki. Ya, mereka tinggal berbagi 2 aja. Bagi 2. Berapa warisannya dibagi 2 ya. Keponakan yang lain dari saudara. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Cukup? Baik, cukup ditutup doa Pak Kiai. Oke, terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kekhilafan saya sendiri. Saya mohon maaf, saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.